masyarakat penerima layanan juga lebih mudah mendapatkan informasi terkait dengan layanan-layanan yang kami sediakan. Kami jamin akan banyak perubahan yang lebih baik, terutama akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih responsif. Upaya-upaya pengembangan dan perbaikan layanan SNSU akan terus dilakukan. Salah satunya adalah pembangunan gedung baru 3 lantai SNSU. Tentunya terima kasih kepada jajaran pimpinan BSN, sehingga tidak lama lagi gedung tersebut di Kompleks Puspitek Serpong juga segera diresmikan, yang tentunya menambah peta kekuatan layanan SNSU, terutama akan meningkatkan kapasitas layanan kami di bidang meteorologi, kimia, dan biologi. Dari sisi dukungan personil dan sarana laboratorium, kami juga terus meningkatkan kompetensi teknis dalam rangka kalibrasi, pengukuran, serta uji profisiensi melalui peremajaan peralatan yang kami lakukan mulai tahun ini hingga 3 tahun ke depan. Kami terus berupaya mencari celah-celah pendanaan yang sah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kami. Saya kira demikian laporan kami mengenai portal Sparta yang telah siap dioperasikan, dan kami mohon berkenan Bapak Kepala BSN, Pak Kukuh, untuk meresmikan penggunaan aplikasi Sparta ini pada kesempatan pagi yang baik ini. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deputi atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara utama, yaitu sambutan serta peresmian dari Kepala Badan Standarisasi Nasional kepada Bapak Dr. Andes Kuku S. Ahmad. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, Pak Astori. Kemudian saya lihat semua hadir, saya rasa ada Bu Sestama, ada Ibu Deputi PSPK, dan Bapak Deputi Pengembangan Standar, yang saya hormati juga. Kemudian para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BSN, mungkin teman-teman di KLT, para pimpinan KLT di Pekanbaru, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, kecuali di Makassar mungkin, karena di Makassar dalam waktu yang sama mereka sedang mengadakan Zoom juga terkait dengan SNI pelamping atau perpipaan untuk saluran air, dan seluruh pegawai dan peneliti SNSU BSN yang mungkin sebagian ada yang hadir secara fisik di auditorium di gedung SNSU di Serpong, dan yang juga hadir secara virtual. Sejak Undang-Undang 20/2014 diterbitkan, jadi sebuah ikrar kita menyatukan 3 pilar infrastruktur mutu nasional, maka kemudian ada amanat juga untuk menyatukan kegiatan atau pengelolaan meteorologi yang pada saat itu, pada saat undang-undang itu terbit, berada di sebagian besar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di LIPI, dan ada juga yang sebagian di Batan. Kemudian untuk segera disatukan dalam satu payung, karena itu amanat undang-undang. Dan tentu dengan disatukannya 3 pilar, standar, kemudian penilaian kesesuaian, kemudian metrologi, atau dalam istilah kita istilahkan sebagai standar nasional satuan ukuran, kita berharap apa yang dicita-citakan di dalam undang-undang, tujuan dari Undang-Undang 2014 bisa segera kita wujudkan, yaitu selalu saya ulang-ulang tujuan itu melindungi masyarakat Indonesia dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan. Yang kedua, menaikkan daya saing bangsa Indonesia, baik di pasar domestik maupun di pasar global.
metrologi atau SNSU salah satu pilar yang sangat penting, jadi fundamental yang utama, karena tanpa SNSU, tanpa mengukur yang traceable, yang akurat, yang precise, maka bisa jadi apa-apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari bisa tidak sesuai dengan fakta yang ada, baik dari aspek kesehatan, ketika kita mungkin diukur tensinya dengan sphygmomanometer yang tidak terkalibrasi, bisa jadi hasil bacaannya tidak akurat, bisa jadi dokter mendiagnosa kita untuk penyakit yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh sederhana pentingnya metrologi. Oleh karena itu, pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang diamanatkan oleh Undang-Undang 20 dikelola oleh BSN, yang sudah pasti adalah harus menjadi acuan tertinggi pengukuran di Indonesia, baik yang berkaitan dengan pengukuran fisik yang hampir semua besarannya kita kelola ada di direktorat, baik di direktorat MRP maupun di direktorat termokimia dan elektrik. Kemudian tadi Pak Deputi juga sampaikan kita sebentar lagi menyelesaikan pembangunan laboratorium SNSU yang tidak jauh juga dari lokasi yang sekarang, yang diharapkan nanti yang utama adalah untuk memperkuat metrologi Indonesia, terutama yang terkait dengan kimia dan biologi. Karena ini menjadi sangat penting, seperti saat sekarang pandemi, kita berbicara virus, mungkin pernah juga ada pandemi terkait dengan bakteri, maka kita sebetulnya punya tanggung jawab ke depan untuk memastikan bahwa pengukuran, identifikasi bakteri atau virus itu traceable terhadap apa yang memang kita maksudkan, tertelusur kepada mikroba yang kita maksud. Dan hari ini teman-teman di Kedeputan SNSU meluncurkan sistem aplikasi barangkali ya, karena terkait dengan layanan kalibrasi. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 20 maupun PP 34, jadi SNSU tugasnya pengelolaan itu diuraikan dalam 4 kata kunci, yaitu penyediaan SNSU-nya itu sendiri. Jadi kita menyediakan, membeli gitu ya, kemudian mengembangkan, memelihara dalam konteks akurasinya, kemudian traceability-nya mungkin ke standar internasional, karena itu kewajiban, semua standar fisik kita harus traceable ke internasional, kemudian diseminasi. Dan saya rasa hari ini Sparta terkait langsung dengan tugas diseminasi SNSU yang diamanatkan oleh Undang-Undang 20 melalui layanan kalibrasi. Saya lama mengelola akreditasi, saya selalu declare bahwa waktu itu saya adalah pemanfaat utama layanan SNSU, karena laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional itu sangat tergantung kepada kompetensi dari standar nasional satuan ukuran yang kita miliki. Dan saya rasa diseminasi ke level-level di bawahnya, kita ingin pelayanan kita menjadi lebih baik. Jadi tidak apa-apa mungkin saya sampaikan di sini, dulu kita mungkin sering mendengar kalau kita mengkalibrasi ke SNSU itu agak lama, tuh antrinya agak lama, kadang menanyakan statusnya juga tidak bisa diketahui persis statusnya sudah sampai mana. Harapan saya dengan dibuatnya sistem aplikasi Sparta ini, para pemanfaat SNSU, traceability SNSU, terutama laboratorium kalibrasi, tentu termasuk juga para industri bisa memantau ketika mereka sedang membutuhkan layanan ke laboratorium SNSU kita di Serpong. Ini sudah sampai mana dan sebagainya. Bayangan saya seperti itu, sehingga mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Tadi Pak Deputi menyebut tentang Undang-Undang Pelayanan Publik, saya rasa itu kewajiban kita, termasuk Kedeputan SNSU sebagai penyedia layanan publik kalibrasi atau diseminasi standar nasional satuan ukuran.
Karena tidak ada lagi di Indonesia kecuali Deputi SNSU yang melakukan layanan itu agar semua ketertelusuran di Indonesia itu dipastikan tersibel. Dan saya juga bangga karena saya mendapat laporan bahwa Sparta ini disusun oleh atau dibuat atau dikembangkan oleh teman-teman di Deputi SNSU sendiri, tentu dengan dukungan dari teman-teman dari Pusat Data dan Informasi, dari tempat Pak Mamung. Jadi selamat tentu kepada teman-teman yang sudah mengembangkan sendiri, yang harapannya karena kita membuat sendiri, mestinya fitur-fiturnya itu sesuai dengan kendala atau pengalaman yang sudah kita alami selama ini, untuk kita tampung atau kita akomodasi dalam fitur-fitur yang ada di sistem aplikasi Sparta tersebut. Dan tentu dengan dioperasikannya Sparta, maka laboratorium SNSU BSN dapat memberikan pelayanan yang lebih prima bagi para pengguna layanan meteorologi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi Sparta secara resmi saya resmikan penggunaannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SNSU BSN melalui snsU.id ini, maka diharapkan laboratorium SNSU BSN dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, acara kita lanjutkan dengan penjelasan singkat terkait website Sparta kepada Bapak Dr. Apraba. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek suara. Cek suara. Cek suara. Oke. Teknis. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Deputi Standar Nasional Satuan Ukuran, Bapak Ibu Deputi di BSN, Sekretaris Utama, para Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Pusat, beserta jajarannya yang hadir secara virtual, rekan-rekan pengelola Laboratorium SNSU BSN, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zoom, serta para mitra meteorologi yang mungkin mengikuti acara ini melalui kanal media sosial BSN. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat
dalam mengikuti acara pagi hari ini. Pertama-tama mungkin saya perlu sampaikan permohonan maaf kami bahwa ada sedikit masalah dengan audio yang kita gunakan hari ini karena keinginannya adalah untuk disiarkan, tapi ternyata memang kadang-kadang sesuatu yang sudah kita siapkan pun masih ada yang meleset. Baik, saya ingin berbagi sedikit mengenai apa itu Sparta dan mengapa itu menjadi penting sehingga kita perlu mengadakan acara ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala dan Bapak Deputi SNSU, pelayanan kemeteorologian adalah tugas dari unit kerja Deputi Bidang SNSU, yang dulunya itu dipegang atau diemban oleh Pusat Penelitian Meteorologi LIPI atau P2M LIPI. Nah, untuk menjalankan layanan tersebut, diperlukan suatu sistem, suatu cara untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan juga untuk mengatur administrasi kegiatan tersebut secara internal. Baik, mungkin slide pertama ditampilkan. Slide-nya boleh dimajukan. Baik, ya, jadi saya mau cerita sedikit sejarahnya ya, gitu ya. Jadi sebelum Sparta itu sejak saya masuk kerja di Puslit, namanya dulu Puslitbang Kim LIPI, ya. Saya mulai kerja tahun 1995. Nah, kita punya frontline, kami punya frontline petugas pelayanan yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Itu kami sebut sebagai unit penyiap kerja atau UPK, dan mereka itulah yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Jadi ada semacam pembatasan begitu antara pelanggan, frontline atau UPK tersebut dengan petugas yang melayani di lab atau pelaksana kalibrasi sendiri. Nah, ini kalau saya bilang mungkin kami dulu melakukan layanan itu dengan model warung gitu ya. Jadi pelanggan datang, kami layani, tapi tidak melakukan suatu pola marketing atau pemasaran atau secara aktif mencari. Jadi segala sesuatunya dilakukan dengan sangat manual gitu ya. Jadi masalahnya adalah atau kesulitannya adalah bahwa setelah cukup banyak pelanggan, ada sedikit kerumitan untuk mengelola tersebut. Maka pada suatu era, pada suatu periode, pada tahun 2017 sampai 2018, itu kami menggunakan sistem kuota bulanan, tapi ini kemudian juga menimbulkan masalah karena ada pelanggan yang kemudian harus mendaftar berulang-ulang karena kehabisan kuota. Kemudian ketika bergabung dengan BSN, menjadi lab SNSU BSN, sistem kuota tersebut dihapus, tetapi pendaftaran kemudian dilakukan melalui email. Jadi ini sedikit peningkatan karena dulu kami masih pakai fax gitu atau bahkan pelanggan itu harus datang langsung. Ada sedikit kemajuan, jadi komunikasi sudah online, tapi masih manual penanganannya. Jadi di sini masalahnya adalah bahwa kadang ada hambatan informasi karena di frontline atau di UPK tersebut itu titik menjadi bottleneck, suatu titik yang menjadi bottleneck sehingga keluhan pelanggan adalah keterlambatan atau lamanya pelayanan. Nah, mungkin slide berikutnya. Maka kami berpikir bahwa kami perlu membuat suatu sistem yang lebih modern gitu. Dan ini dicetuskan dalam suatu kegiatan proyek perubahan sebagai bagian dari program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada saat itu dari salah satu pejabat kami. Dan kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala, sistem tersebut kemudian dikembangkan dari nol betul-betul, dan sekali lagi yang sangat saya banggakan adalah bahwa semuanya itu dicetuskan dan dikembangkan sendiri oleh sumber daya manusia di SNSU. Nah, di slide berikutnya. Ya, jadi dengan adanya Sparta ini, pertama bahwa informasi tentang jenis layanan maupun harga itu lebih mudah diakses oleh masyarakat. Jadi itu salah satu hal yang banyak ditanyakan oleh pelanggan adalah harga, kemudian apa saja yang bisa dikalibrasi dan sebagainya. Jadi kalau biasanya itu pelanggan harus bertanya dan petugas kami harus menjawab, sekarang interaksi itu sudah bisa dibuat lebih mudah. Gitu. Kedua bahwa untuk pendaftaran dan pemantauan proses juga oleh pelanggan itu menjadi lebih mudah. Dan yang paling penting adalah
secara internal itu memudahkan kami melakukan evaluasi, misalkan melihat keterlambatan, melihat bidang-bidang apa saja yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat tetapi kami belum bisa memenuhi dan sebagainya. Baik, saya ingin menampilkan sedikit, jadi bentuk tampilannya seperti apa. Ini halaman pertama kalau kita membuka alamat sparta.bsn.go.id. Jadi pertama kita akan mendapatkan layar ini. Yang berikutnya, untuk pelanggan baru, mereka bisa membuat akun baru. Jadi satu akun berbasis alamat email itu akan digunakan untuk melakukan nantinya pendaftaran order dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemantauan hasilnya. Berikutnya, lalu setelah mempunyai akun, kita bisa login, kemudian berikut. Nah, di sini pelanggan bisa melihat apa saja yang bisa kami layani. Nah, ini kami buat secara visual, ada gambar alat-alatnya. Jadi ini untuk memudahkan karena di industri itu kadang-kadang alat A oleh seseorang disebut B, orang lain menyebutnya C gitu. Jadi satu benda itu namanya bisa macam-macam. Tapi dengan gambar ini mudah-mudahan tidak ada lagi salah pengertian. Berikutnya, nah ini ada uraian lebih untuk setiap alat. Kami memberikan uraian mengenai kemampuan pengukurannya, rentang ukurnya, ketidakpastian yang bisa kami berikan, dan juga harganya. Jadi tadi yang dengan membuka ini pelanggan pun tidak usah bertanya gitu ya, tapi mereka bisa mendapatkan informasi tersebut secara langsung. Berikutnya, nah jadi kalau seseorang atau seorang pelanggan mau meminta layanan kalibrasi, mereka bisa memilih jenis alatnya, kemudian mereka memasukkan sendiri detail alatnya, nama, merek, nomor seri, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, oh ya, jadi itu yang kalibrasinya. Nah, selain kalibrasi yang tadi mungkin tidak banyak disebut adalah juga uji profisiensi. Jadi khususnya untuk lab-lab pengujian kimia, kami juga memberikan layanan uji profisiensi dan itu juga dilakukan pelayanannya melalui portal Sparta ini. Baik, jadi itu sekilas mengenai apa itu Sparta, seperti apa, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan meteorologi dan juga memberikan suatu pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pelanggan, bagi mitra kami. Terakhir kami ingin menyampaikan apresiasi. Pertama tentu saja kepada orang-orang yang betul-betul saya rasa paling berperan dalam tercapainya sistem tersebut. Yang pertama adalah pencetus konsep Sparta itu, yaitu Ibu Eka Nurcahyo Eka Darmayanti sebagai pencetus konsepnya, dan juga kepada Pak Azum, Muhammad Azumar sebagai pengembangnya yang betul-betul mengerjakan dari nol. Saya bisa membayangkan beliau itu kerjanya bukan hanya di kantor tapi di rumah, siang malam. Kadang-kadang saya dapat pesan tuh subuh atau dini hari begitu, mengupdate sesuatu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kami sampaikan juga apresiasi kepada tim Pusat Data dan Informasi yang memfasilitasi hosting dan koneksi bagi aplikasi Sparta di jaringan BSN. Juga kepada teman-teman kru UPK yang mulai sekarang kami akan ganti namanya menjadi Sparta juga. Jadi Sparta itu bukan hanya aplikasinya tetapi juga tim yang mengelola layanan kalibrasi ini. Di bawah koordinasi Pak Dedi Damudi dan di bawah penilaian Pak Nuraidi. Dan juga apresiasi kepada Ibu Yuniar yang menjadi koordinator sebelumnya. Dan terakhir, terima kasih dan apresiasi kepada para pihak yang membantu persiapan acara pagi ini. Pertama dan terutama adalah Ibu Nur Latifah, yang baru saya cuma mencolek beliau pada hari Kamis gitu ya. Kamis sore, saya baru punya bagaimana kita bisa membuat acara ini sedikit meriah begitu, dan beliau kemudian langsung kasakusuk menggalang bantuan dari rekan-rekan di unit kerja lain sehingga kita bisa menghadiri acara pagi ini.
Dan secara khusus kepada rekan-rekan dari tim Humas dari Biro HKLI yang menyiapkan tayangan multimedia dan juga publikasinya. Tim Pusdatin yang sampai dengan pagi ini terus menyediakan men-set up hardware perangkat keras untuk Zoom dan audionya. Sekali lagi terima kasih. Dan juga teman-teman dari kantor layanan teknis dari Riau, Jatim, dan Jabar yang membantu membroadcast, mempublikasikan acara ini melalui kanal medsos BSN. Sekali lagi terima kasih. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, baik secara fisik di ruangan ini maupun melalui aplikasi Zoom dan media sosial lainnya. Semoga ini menjadi penanda babak baru pelayanan laboratorium BSN SUBSN yang lebih memuaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dr. Prabowo atas penjelasannya terkait website sparta.bsn.go.id. Kemudian kita akan melanjut ke acara berikutnya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada Ibu Nur Cahyo Eka Darmayanti MSI sebagai inisiator Sparta dan juga kepada Bapak Muhammad Azumar STMT sebagai pengembang aplikasi Sparta. Piagam penghargaan akan diserahkan oleh Pak Prabowo kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BSN beserta para pejabat tinggi Pratama dan Madya di lingkungan BSN beserta para undangan lainnya atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini langsung maupun secara. Apabila ada dari kami selaku pembawa acara, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.